semua yang tadi namanya sudah disebut dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan mengatasnamakan gerakan Jalan Lurus. Semoga Tuhan Allah memberikan bimbingan dan hidayahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya Bapak. 1, 2, 3. Oke. Foto selesai, kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat. Maaf, wabillahi taufiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanahan dan sebagainya. Nah, tentunya ini salah satunya kami harapkan nanti bisa memberikan advokasinya. Beliau ini sangat semangat sekali dalam mendampingi masyarakat. Nah, ini kemarin kebetulan Pak Tianta kami laporkan kami kedatangan tamu dari PT Pupuk Indonesia. Kebetulan wakilnya orang sepuh dan komisarisnya sahabat kami sedang kunjungan ke Bojonegoro. Maksudnya kami mohon Pak Tianta di DPR RI bisa menyuarakan agar apa yang kita usulkan masyarakat di bawah ini, nah tentunya kita juga memahami dari Pupuk Indonesia menyampaikan kemampuan anggaran pemerintah. Jadi kuota ini berkait sinergi untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Blora ini. Saya kira ini Pak Tianta yang bisa kami sampaikan. Matur suwun untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling umum kandangan dua dia turunin kandangan. Jadi saat itu tahun 78 saya mengalami 3 bulan tidur di pasar sore di dekat masjid. 3 bulan. Ibu saya jualan roti yang pakai payung kertas. Ya itu ada kuping tikus, roti gazel, masih kan payung itu ya. Itu dagangan saya, bukan pedagang besar, itu pedagang kecil. Belum tentu satu malam itu dapat uang berapa ya? 50.000 belum tentu saat itu. Kemudian juga tadi saya sempat cerita, saya sempat belantikan. Saya belantikan kebetulan levis bekas, bener itu, sepatu bekas, ada jam bekas. Itu saya di tempatnya Pak Suryani dulu. Ini asik. Ketika berbicara masa lalu itu rasanya kok plong, gitu. Jadi oleh karena itu kalau hari ini saya dipercaya teman-teman untuk bisa memimpin sebuah organisasi masyarakat yang bernama Gerakan Jalan Lurus, ini merupakan musibah dan saya tekankan sejak awal saya tidak seperti itu. Walaupun kelihatannya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Gerakan Jalan Lurus itu kadang-kadang ya medeni. Ya jujur saja, sebelum saya dilantik yang namanya BPN itu sudah tak orang-orang. Betul. Jadi dulu ingin ketemu kepala kantor saja sulitnya bukan main. Tapi beberapa kali kawan-kawan saya yang lama, ada Mas Bambang, Mas Karno itu yang mengikuti saya sejak awal, jadi memahami apa yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah sebelum saya dilantik BPN itu sudah agak terbuka. Dan fakta yang hari ini kita lihat bahwa terakhir mantan Kakanwi BPN Riau tangkap KPK karena terima gratifikasi kaitan perpanjangan hak guna usaha 1,5 miliar dari salah satu korporasi. Kemudian mantan Kakanwil BPN DKI itu yang ditangani Kejaksaan Agung
menurut yang saya terima langsung dari Pak Kajagung waktu itu nilai kerugiannya di atas 2 triliun deal. Kemudian juga mantan Kakanwil BPN Kalimantan Barat yang terakhir menjadi auditor di Inspektorat Jenderal BPN itu juga ditangani oleh KPK kalau nggak salah. Terakhir Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak Banten, ini belum ada 1 bulan. Apa menjadi keluhan masyarakat diambil oleh waktu itu bekas juragannya. Ini menurut tadi katanya sudah selesai. Sampaikan kesaksian 1 menit aja nggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Pertama-tama saya tinggal di Lamongan itu dapat laporan dari masyarakat bahwa dari tetangga beli perahu senilai 120 juta hasil sitaan dari Kejaksaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Akhirnya untuk dibeli terus kemudian dibawa ke Kabupaten Lamongan oleh pemilik yang pertama yang kabur itu dibawa lagi, ditarik paksa menggunakan massa. Akhirnya sepakat untuk dilaporkan dan saya telepon Pak Rianto untuk diwakili advokasi di Kapolres, dan ternyata alhamdulillah 1 bulan kemudian damai dan perahunya dikembalikan dan kesepakatan bersama, tidak ada sengketa apapun. Terima kasih Bapak. Boleh cukup. Ini salah satu bukti. Yang terakhir ini bukan saya desain Pak Bupati. Jadi saya tidak tahu kok datang ke sini, saya nggak paham. Kemudian juga beberapa yang namanya karakter itu dibangun sejak lahir. Nah, karakternya Pak Rianto yang ini tapi DJL itu tidak sedikit pun punya niat jahat, kepengen jahati orang itu tidak. Karena kalau berbicara situasi hari ini, isih ono wong gelem dadi anggota DPR, isih ono wong gelem dadi bupati, isih ono wong gelem dadi kepala desa, rakyatnya kudu matur nuwun. Gitu. Pokoknya dadi anggota DPR itu sing ora ngerti seneng. Dadi bupati sing ora ngerti seneng. Dadi kepala desa nek sing nyawang seneng. Sing janjane sebaliknya. Seneng nek diwalik napa sih? Ngenes. Lho kula iki ngomong karo Pak Karno CS karo kepala desa. Jane kepala desa ini yang miliki duit-duit tenan opo ora. Kemarin mangan yang gone sate Tegar, gayane Pak Karno meh bayari ya, tak takoki. Wis panen tutupno. Lah kok di duit. Kepala desa niku nek mboten teng gone BKK, nggih teng koperasi, nggih teng gone BRI. Lha kowe ngono kok menjajake Rianto Hasan. Ya, lho iki takoki ning prenges. Monggo duit ora pergagah-gagahan. Hasan. Ya itu tak bayari aku. Lah nek Pak Rianto duwe pesan duwe macam-macam ora apa-apa. Nek ning dienggo makani ngono ora entek. Ini bukan umum Pak yang bangun KKN dengan elit, bukan. Saya sampaikan di forum ini, saya sudah bersurat kepada Pak Mahfud MD selaku Menteri Polhukam. Jadi pikiran strategis Pak Rianto itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan, konflik pertanahan, kejahatan pertanahan. Yang ini alhamdulillah sudah mulai muncul dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika saya dilantik, saya minta 20 media nasional memberikan opini apa-apa yang akan menjadi prioritas ketika saya selalu ngomong itu kan saya di Komisi 2. Alhamdulillah hari ini dari Sabang sampai Merauke itu sudah merespon apa yang dinamakan melawan kejahatan pertanahan, mafia tanah. Termasuk terakhir Pak Jokowi gebuk mafia tanah. Nah ini tinggal saya nanti akan mendorong sesuai dengan pikiran-pikiran strategi saya untuk bagaimana mengoptimalkan aparat kepolisian. Karena omong kosong nek polisi ini orang belum bangkit ketika berbicara kejahatan pertanahan selesai. Karena yang namanya kejahatan pertanahan itu paling di 263, 265,
kalau penipuan penggelapan ya 372, 378, juntur 55, 56. Kalau penguasaan tanah tanpa hak itu tindak pidana ringan, pelanggarannya hanya di PRP nomor 51 tahun 60. Itu sanksi pidananya hanya 3 bulan. Jadi kejahatan-kejahatan pertanahan yang keuntungannya bisa mencapai ratusan miliar, tapi kalau hanya dibawa kepada penguasaan tanah, ancamannya mengpelung sasi, tipireng ya Pak Polisi ya, tipireng, enak timen. Jadi oleh karena itu saya nyuwun tulung, saya doakan tetap sehat. Gitu. Jadi nek sehat itu tetap aktivis gagah, punya gagasan tinggi. Gitu. Tapi kalau kita aktivis wis gerang-gering lagi batemu wis sikile dingin-enak gitu. Yo. Nah, pengen-enak ayo mesti. Saya doakan tetap sehat agar bermanfaat, karena sekarang saya menjadi aset nasional. Tentu pikiran-pikiran Pak Haryanto menjadi pikiran-pikiran yang harus berguna untuk kepentingan nasional. Saya akan sampaikan di forum ini juga sekaligus klarifikasi dengan Pak Bupati berkaitan dengan BPHTB Bapak, karena beberapa waktu lalu sebelum jauh-jauh saya dilantik, saya menyampaikan aspirasi bersama teman-teman pers dan DJL, perda maupun peraturan bupati yang berkaitan dengan BPHTB untuk bisa diturunkan dari 5% menjadi nek iso ya 1%. Tapi informasi waktu itu Pak Dasum sama beberapa fraksi itu sudah diputuskan secara politik, jadi di Blora itu menjadi 2%, tetapi harus kita rekomendasi Pak Bupati. Itu lurus Pak? Atau belum? Uji. Nun sewu. 5% kalau hibah, kalau waris 2,5. Ini perda lama. Perda yang baru ditolak oleh gubernur. Kita sebenarnya udah memberi tadi pembeda itu. Ini karena harus menyesuaikan dengan undang-undang HKPD. Jadi undang-undang HKPD yang baru. Nah, jadi kita aspirasi masyarakat minta agar ada pembeda yang waris dengan hibah ini dibedakan. Nah, ini sudah kita lakukan, tapi proses perda ini kan harus diajukan gubernur. Nah, di gubernur kita ditolak dulu. Jadi betul itu apa hak apa? Tentang apa itu? Oh, ya aku melu dosa. Soalnya aku melu teken saya ingat waktu itu. Jadi melu dosa ketika itu gubernur. Coba nanti akan saya buka kembali, karena kalau berkaitan dengan BPHTB, seingat saya itu dasarnya Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Jadi waktu itu saya masih ingat betul sudah ada keputusan politik, tapi ternyata ini ditolak. Nah, tugas kita sekarang untuk bagaimana kalau memang kondisinya seperti itu, yang kita sampaikan aspirasi nanti masyarakat untuk bagaimana undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong nanti untuk direvisi. Jadi waktu itu saya senang DPR sama Pak Bupati Blora sudah merespon. Jadi dari 5% menjadi 2%. Kalau Pati itu dari 5% menjadi 2,5%. Dan ini sudah menjadi keputusan politik. Sudah 2016 kalau nggak salah. Kalau Pati itu satu-satunya di Pati. Juga hasil pemikiran dari gerakan jalan lurus. Tapi di Blora ternyata terakhir seperti ini karena terkait dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya ikut tanda tangan, jadi saya ikut dosa. Tapi tanda tangannya waktu itu hanya ya. Tapi belum sempat buka-buka. Tapi yakinlah saya akan melaksanakan fungsi saya yang mewakili masyarakat kecil, yang tentu saya sangat paham berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat kecil, termasuk tadi yang disampaikan Pak Bupati, persoalan pupuk. Saya beberapa kali keliling Purwodadi, keliling Blora,
Bahkan beberapa waktu lalu Kapolres Blora itu nyidik ada 3 persoalan hukum. Kalau Pati gagal kasih itu disidik, tapi kalau Blora itu disidik itu. Dan kadang pelakunya juga kalau di Demak itu dulu ada oknum anggota Polri. Saya sampai investigasi ke gudang, kita belum jauh sebelum dilantik. Jadi ilmu demit saya itu ketika saya investigasi masalah, saya itu sampai mana-mana. Jadi saya nyuwun tulung hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, nyuwun tulung nanti GJL aktif. Jadi prinsipnya GJL itu bersinergi dengan siapapun, termasuk dengan Pak Polisi. Hari ini kadang masih do bengak-bengok SIM kok 700.000, 600, saya coba opinikan terus. Biar nanti saya bisa menyampaikan ke Pak Presiden. Presiden perintah Kapolri ini zero. Nah, hanya disampaikan ke Pak Darto, Pak Darto yo rawani apa ya toh. Itu toh Darto. Ini sekarang ini kita eranya era yang sudah begitu, jangan ditutup-tutupi, mari kita buka sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Saya ingin ada revisi undang-undang kepolisian. Nanti akan saya opinikan, walaupun ini banyak yang menolak, tapi sebagai hak konstitusional saya nanti akan saya opinikan. Akan diadakan revisi lagi. Tentu saya akan memperkuat fungsi Binmas, Pak. Jadi jangan sampai orang ini sekarang tekoning kantor polisi sing wedi, Pak. Sing wedi loh. Bahkan juga kadang-kadang digetak-getak. Nah, saya ke depan jangan sampai seperti ini. Saya ingin nanti Binmas Polri itu diperkuat. Kalau sekarang sing didadekake anak emas lantas. Dan nanti ke depan saya ingin Binmas Polri itu dijadikan anak mesin negara, artinya anggarannya dicukupi. Kemudian juga orang-orang yang di Binmas itu diberikan orang-orang yang qualified. Kalau perlu alumni-alumni pejabat yang di Binmas Polri disiapkan jadi kepala-kepala satuan wilayah. Jadi jangan sampai jadi Kapolres itu latar belakangnya tahun yang boleh lantas, tahun yang boleh saya ingin ini pikiran-pikiran politik. Itu ya sah-sah saja. Nah, saya ingin nanti teman-teman gerakan Jalan Lurus juga punya pikiran-pikiran kayak begitu. Karena apa? Kembali melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Rakyat itu udah dilindungi. Jadi jangan sampai nanti Pak Darto pensiun seperti yang dialami konco-konconya yang pensiun ngadepi wong sing dinas miso-miso. Itu temenan. Miso-miso, saya tidak ingin seperti itu. Jadi bagaimana? Mari kita bangun bersama. Kalau di Blora, Pati merupakan Rembang sebagai dapil 3 itu masuk bagian salah satu penyangga pangan nasional. Ayo ini kita dorong. Pemerintah daerah kita bantu. Monggo. Ini pemerintah daerah kita erodor apa ya dijaya, tidak apa-apa itu tugas kita. Ya. Nanti berkaitan dengan pupuk izin Pak Bupati, saya tetap nanti ketika saya ke Jakarta langsung akan saya sampaikan. Dan menurut saya biasanya kalau kayak gini, kalau tidak ke Pak KSP juga ke Pak Menko Polkam, itu langsung saya sampaikan. Karena memang level saya kan di sana. Tapi apa yang saya lakukan kan tidak perlu tak gembar-gembor ke bujuku sing bendino takjak mesra-mesra nggak ngerti kok. Beda. Itu saya kebetulan sama Bu Rianto, Pak, di tengah-tengah. Tapi dia berdoa, Pak aku berdoa, apa? Hukum-hukum ada di bupati. Amin, aku malah ngono. Belum bupati jadi rekoso, bener itu cerdas aku. Jaluk tulung bupati ini ana acara ini, iki sing mbayari Pak Bupati bukan Pak Rianto loh. Gitu. Ya Pak. Bupati. Matur nuwun Pak Bupati loh. Udah tujuan yang ketiga.